Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, terkait dengan uh, hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-9, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang beliau ini memiliki nama asli sahabat Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat Abu Hurairah ini hanya bertemu Nabi kurang lebih kurang dari 10 tahun. Dan beliau bukan asli orang Madinah, melainkan asli dari Yaman ya, dari kabilah Daus begitu. Tapi begitu Islam masuk ke daerahnya, beliau langsung memenuhi panggilan Islam menuju Madinah, ingin ngerti kayak apa Kanjeng Nabi Muhammad itu. Sehingga juga beliau termasuk bagian dari Ahlu Sufah, yaitu orang-orang yang tinggal di serambi-serambi Masjid Nabawi karena tidak memiliki rumah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, tetapi beberapa ulama hadis sampai berpendapat bahwa nama aslinya itu banyak sekali, bahkan ada sekitar 40 lebih ulama hadis berbeda pendapat tentang nama-nama Abu Hurairah ini. Tetapi Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah Dimsyiki, beliau memiliki pendapat bahwa nama yang asli dari sahabat Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Sakhr, karena beliau memiliki nama kunyah yaitu Abu Hurairah dikarenakan beliau itu suka bermain-main dengan anak kucing begitu ya. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau suka memasukkan anak-anak kucing yang kepanasan, kedinginan di dalam kantong bajunya. Begitu. Ini adalah julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ini termasuk bagian dari kunyahnya Abu Hurairah. Begitu. Baik. Saya akan membacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Wa nafa'na Allahu bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, yaitu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, radhiyah, semoga Allah meridhai Abu Hurairah, Allah anhu padanya, yakni pada Abu Hurairah. Qala, berkatalah sahabat Abu Hurairah ini, sami'tu, telah mendengarlah aku, Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bahwasanya Rasulullah ini bersabda, ma nahaitukum, apa-apa yang telah aku larang kepada kalian semua, anhu, dari larangan itu tadi, fajtanibuh, maka jauhilah. Apa yang dijauhi? Hunya ini marji'nya ke larangan tadi. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang telah aku perintahkan dengannya, yaitu dengan perintah itu tadi, fa'tu minhu mastata'tum, maka ambillah atau laksanakanlah perintah itu mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya ahlaka, telah menghancurkanlah. Siapa yang menghancurkan? Allah. Siapa yang dihancurkan? Alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, umat-umat terdahulu. Kathratu masailihim, penyebabnya adalah kathratu masailihim, banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka banyak mendebat atau menyelisihi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim.
Saya mengaji kitab hadis Arba'in Nawawi ini dari guru saya, yaitu Ustadz Ferry Septianto. Beliau sangat saya hormati, beliau guru hadis saya. Saya banyak belajar baik di royah maupun riwayat kepada beliau. Begitu, meskipun beberapa persoalan kadang kami berbeda pendapat, tapi kami tetap mencintai beliau karena beliau adalah guru kami, begitu. Nah, yang dimaksud orang-orang yang telah Allah hancurkan umat-umat terdahulu ini adalah Bani Israel. Itu paling kuat, indikasi paling kuat dari para ulama dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena hadis ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahul baqarah. Wa idz, dan ingatlah, qala, berkatalah siapa? Musa, yaitu Musa, liqaumihi, pada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahul baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Qalu, Bani Israel ini mengatakan, atatakhiduna huzwa. Apakah kamu ingin menjadikan saya ini orang gila? Atau kamu ingin membuat kita ini susah, kata Bani Israel. Mulai mengeles. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kemudian Musa mengatakan, sesungguhnya aku berlindung dari golongan orang-orang yang bodoh. Begitu. Jadi memang awalnya Nabi Musa ini diperintahkan untuk memberikan instruksi kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi. Tetapi perhatikan Bani Israel ini di ayat selanjutnya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, ud'u lana, mohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Musa, kepada untuk kami, rabbaka, yaitu Tuhanmu ya Musa, yubayyin lana mahi, tolong jelaskan ciri-ciri spesifik dari sapi betina itu. Nah, gampangannya seperti itu. Qala, kemudian Musa berkata, innahu, sesungguhnya mereka itu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Sebelumnya tidak pernah digunakan untuk membajak dan tidak pernah digunakan untuk hewan tunggangan. Faf'alu ma tu'marun, dan kemudian laksanakanlah perintah itu. Kemudian di ayat selanjutnya mengeles lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, tolong tanyakan bagaimana ciri-ciri sapi itu, warnanya apa. Kemudian dijawab oleh Nabi Musa lagi, innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin, warnanya kuning, kekuning-kuningan, kemudian ketika dipandang itu warnanya sangat indah. Kemudian qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, mohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Musa bagaimana ciri-ciri spesifiknya lagi. Innal baqarata tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi itu sangat susah kami dapatkan di lingkungan kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami termasuk golongan orang, dan insya Allah jika Allah menghendaki kami termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, maksudnya dari ayat ini sudah Allah jelaskan bahwa Bani Israel ini ngeles. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu ciri-ciri orang bodoh, orang jahil, itu apabila sudah ada perintah yang jelas, sudah ada instruksi yang jelas, tetapi dia berusaha mencari celah untuk bagaimana supaya instruksi itu tidak kena kepada dia. Ini bahaya ini. Alias kalau bahasa kita tuh menghindar atau beralasan. Argumentasi yang tidak argumentatif. Seperti itu. Nah, kalau kemudian ada orang yang menyalah tafsirkan hadis ini, kemudian mengatakan bahwa tidak wajib kita tidak diperkenankan bertanya, ikuti saja instruksi, berarti Islam membungkam daya kritis seseorang. Oh tidak, Islam justru memantik daya kritis seseorang. Karena ada firman Allah juga dalam surat An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli dari suatu persoalan itu apabila engkau tidak mengetahui. Dalam hal kesehatan kita bertanya kepada ahli medis, dokter, kemudian dengan tenaga medis yang lainnya. Dalam hal bangunan kita bertanya kepada seorang ahli teknik sipil dan kemudian pada arsitektur.
Bertanya sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Begitu. Yang dimaksud banyak bertanya itu apabila sudah ada instruksi jelas, perintahnya jelas, tetapi mereka bertanya-tanya sengaja untuk supaya perintah itu tidak dilaksanakan. Atau bahkan mereka itu bertanya, terlalu banyak bertanya, kemudian ketika diberikan jawaban yang seperti mereka inginkan itu, mereka akhirnya tidak sanggup melaksanakan Bani Israel ini. Akhirnya tidak dilaksanakan perintah itu. Gitu loh. Jadi hikmah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, laksanakanlah perintah Allah itu tanpa tebang pilih. Semua laksanakan, taati. Kemudian mastata'tum, semampu kita dalam melaksanakan. Dalam agama kita mengenal rukhsah dalam fikih. Apabila sholat tidak bisa berdiri, kemudian kita duduk. Dan seterusnya. Sampai menggunakan isyarat dengan kedipan mata. Itu bentuk rukhsah. Masuk kategori mastata'tum. Kemudian jauhilah segala apa yang Allah larang kepada kita. Kenapa larangan itu tidak diberikan kata-kata semampu kalian, tetapi perintah itu diberikan kata-kata semampu kalian? Karena menjauhi larangan itu lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Sekali lagi, karena menjauhi larangan itu lebih mudah daripada melaksanakan perintah. Seperti itu. Dan kemudian, apabila instruksi yang Allah berikan itu sudah jelas, gamblang, sang pemberi instruksi itu tidak memberikan instruksi tambahan atau tidak memberikan instruksi penguat, maka laksanakan saja, tidak usah banyak bertanya. Karena dengan banyak bertanya itu akan menyusahkan kita sehingga kita tidak akan pernah fokus untuk melaksanakan perintah yang diinstruksikan seperti Bani Israel. Sudah disuruh menyembelih sapi, tapi ketika dia tanya kembali kepada Nabi Musa, sapinya itu warna apa, ciri-cirinya bagaimana? Akhirnya apa? Waduh, sapinya nggak ada di tengah-tengah kita, Nabi Musa. Akhirnya nggak dilaksanakan perintah itu. Begitu juga dengan kita. Apabila mungkin kita dalam dunia kerja sudah diberikan instruksi oleh atasan dengan jelas, ketentuannya sudah ada, maka laksanakan saja. Tidak usah bertanya, membuat pertanyaan baru, yang pertanyaan baru itu akan membuat diri kita susah dan membuat orang lain susah. Disuruh memakai baju putih. Penjelasannya hanya baju putih saja, tidak ada keterangan tambahan. Maka peserta bebas mau pakai baju putih kerahnya koko, mau pakai kerahnya lengan panjang, lengan pendek, kemeja, bebas. Begitu loh. Kecuali di instruksi itu ada perintah dengan jelas dan gamblang bahwa baju putih harus berkerah, berlengah panjang. Itu baru. Nah, kalau kemudian kita disalahkan, kenapa kamu pakai baju kokonya seperti ini? Kenapa kamu tidak memakai baju lengan panjang? Kenapa pakai lengan pendek? Kenapa kamu memakai lengan panjang padahal instruksinya lengan pendek? Tinggal kita membuat argumentasi saja. Di instruksi tidak ada keterangan memakai baju berkerah. Jadi bebas. Artinya apa? Itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa. Kita tinggal laksanakan saja apa perintah yang telah diinstruksikan. Kalau ada dalam instruksi, laksanakan. Kalau tidak ada dalam instruksi, tidak usah dilaksanakan. Begitu loh. Kalau dalam hal agama sudah disebut kategori bid'ah. Tapi kalau dalam hal duniawiat, mungkin kami tidak berani mengatakan itu bid'ah. Jadi begitu. Kalau memang pertanyaan itu, pertanyaan yang memang perlu ditanyakan, atau memang itu untuk ilmu, tambahan ilmu, maka bertanyalah. Seperti misal datang pertanyaan tentang persoalan-persoalan yang kontemporer. Semisal, bagaimana hukumnya kita berjual beli online? Ini pertanyaannya menyangkut hajat hidup orang banyak, maka layak ditanyakan. Tetapi pertanyaan-pertanyaannya sudah ada ketentuannya jelas dalam Al-Quran. Bahkan tidak ada instruksi dari Allah. Apalagi terkait dengan ibadah, maka tidak usah banyak bertanya. Contoh, ketika kita beristinsar dalam wudu, kira-kira berapa mili air yang kita masukkan? Itu kalau seandainya Nabi Muhammad, itu mensyariatkan harus 1 liter, mampukah kita? Tidak akan mampu. Maka sudah laksanakanlah saja perintah itu apa adanya. Yang sudah jelas, yang sudah gamblang, ada petunjuk pengerjaannya atau teknisnya. Gitu loh. Akan tetapi kalau pertanyaan yang untuk menambah pengetahuan, pertanyaan yang untuk menambah iman,
silahkan ditanyakan. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah iman, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak ditanyakan, seperti Bani Israel ini disuruh menyembelih sapi betina saja pakai banyak bertanya. Artinya kan kalau Allah sudah memerintahkan sapi betina bebas apa saja warnanya terserah, tapi dia mau tanya warnanya apa. Itu kalau seandainya dikhususkan, ternyata sudah dikhususkan, akhirnya nggak bisa melaksanakan juga toh. Akhirnya dia ngeles, wah ternyata sapi yang kamu katakan itu tidak ada Musa di antara kami. Kami nggak ada yang punya sapi jenis kayak gitu. Padahal instruksi awal apa? Hanya sapi saja. Tapi gara-gara mereka bertanya, akhirnya apa? Tambah instruksi-instruksi baru lagi. Yang instruksi-instruksi itu memberatkan mereka sehingga tidak melaksanakan perintah itu. Maka dalam agama segala sesuatu yang memberatkan untuk menjalankan perintah kita singkirkan. Gitu loh. Laksanakanlah sudah semampu kita. Allah perintahkan sapi betina, kita adanya sapi betina warna hitam, laksanakan apa adanya, tidak usah banyak bertanya. Karena jelas mastatoktum semampu kamu. Begitu juga dalam urusan dunia. Banyak bertanya itu juga terlalu tidak baik juga. Karena apa? Karena akan membuat orang lain menjadi susah. Yang aslinya kriterianya tidak seketat itu menjadi ketat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas informasinya kemudian kita tanyakan lagi. Ini akan merusak sistem yang sudah ada gitu loh. Merusak regulasi yang sudah ada. Jadi harap dipahami, Islam tidak pernah melarang orang untuk kritis. Silahkan Anda kritis, sampaikan dengan metode-metode yang ilmiah, silahkan. Tentu dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bertanyalah kepada ahlinya. Begitu. Ada perintahnya, fas'alu, itu kan bentuknya perintah. Maka bertanyalah kalian semua ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kepada ahli dalam suatu persoalan apabila kalian tidak mengetahuinya. Gitu loh. Jadi jangan salah dipahami, Islam itu dilarang bertanya, membungkam bertanya, tidak. Yang dilarang itu terlalu banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, dan pertanyaan itu membuat Anda nantinya akan enggan melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau ini diserap dalam urusan duniawiyah, maka pertanyaan ini akan membuat Anda tidak bisa melaksanakan instruksi dengan bagus dan akan membuat susah orang lain. Yang aslinya kewajibannya tidak seketat itu menjadi ketat, sehingga akan apabila ada orang yang susah tidak memiliki kemampuan untuk menunjang kewajiban itu, maka dia susah. Begitu loh. Ini harus kita pahami. Memang secara redaksional hadis tidak seperti ini. Tapi kalau kita mengaji hadis, mengaji matan, itu juga harus mengaji syarahnya. Dan kemudian ini kan diperkuat dengan Al-Quran. Dengan Bani Israel, kemudian dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kesimpulannya adalah hemat kami, bahwa bertanya itu boleh. Boleh, silakan Anda bertanya. Bertanya yang untuk menambah keilmuan. Bertanyalah yang untuk menambah keimanan. Seperti itu. Tetapi jangan Anda bertanya yang pertanyaan itu akan membuat Anda enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Atau akan membuat orang lain merasa terberati. Basyiru wala tunafiru. Perintah Allah itu. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, basyiru, gembirakanlah dia, wala tunafiru. Jangan kau kau buat dia susah. Jangan kau buat dia itu menganggap Islam itu agama yang jelimet. Begitu. Karena instruksi Al-Quran sudah jelas, sudah baku. Oleh karenanya, kami berharap semoga penjelasan kami ini dapat diterima dengan baik. Dan semoga apabila ada segala kekurangan yang kami miliki dan saudara miliki, moga-mogalah Allah yang mengampuninya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya hamba yang fakir ilmu, hanya bisa menyampaikan apa ilmu yang sudah kami dapatkan dari guru-guru kami. Moga-moga ada manfaatnya. Kami mohon maaf karena pasti banyak tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.